Halo, selamat datang di MD Podcast. Kali ini saya bersama Muhammad Amin Aziz. Kita akan berbicara soal salah satu terbitan terbaru kami di penerbit MD, Madrasah Digital, yaitu adalah tentang Halaqah Generasi Z, Pendidikan, Perempuan, Media Digital, dan Sosial. Nah, Muhammad Amin Aziz ini yang di samping saya ini adalah editornya sekaligus orang dalam dari penerbit ini, dan kita akan berbicara tentang apa sih isinya dari Halaqah ini. Tapi sebelum kita bicara tentang isi dari buku ini atau kurang lebih poin-poin yang dijabarkan dalam buku ini, kita ngobrol-ngobrol dulu nih tentang profil dari Amin Aziz ini. Halo Min. Ya, halo Bang Rais. Kok aneh ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Ya. Malam-malam kita podcast, ini podcast pertama kita. Ya. Amin ini sekarang kuliah atau apa nih? Alhamdulillah ada rezeki untuk melanjutkan kuliah di S1, S2? S2 Di Magister Ekonomi Syariah di UIN Sunan Kalijaga. UIN ya? Ya. Sekarang lagi selain kuliah nih Min, sebagai apa nih? Apakah kamu ada organisasi atau kesibukan lain? Kesibukan lain sih seperti mahasiswa biasanya, setiap malam ngopi ataupun paling diselingin dengan menulis. Oh ya, saya juga kemarin habis menulis buku tentang IMM gitu. Judulnya IMM Studies, dari konsep wacana menuju gerakan untuk Akademia IMM. Udah terbit ya? Sudah terbit. Itu tapi udah nggak ready ya stoknya ya? Stoknya nggak ready, tapi Stoknya nggak ready. bisa free nanti. Jadi si Amin ini kemarin tuh cetak buku juga ya, menelurkan salah satu karyanya, buku pertama ya? Iya, buku Tentang pertama. IMM. Nih teman-teman yang dari IMM boleh banget tuh menjadi referensi nih, yang pengen tahu seluk-beluk organisasi dan segala macam. Tapi sayangnya udah nggak ready stock, tapi boleh PO. Jadi dikabar-kabarin aja ke IG-nya atau WA-nya kalau masih mau. Kalau nanti ada lumayan banyak orang bisa dicetak lagi. Tapi kalau yang ini masih banyak nih. Dan kita juga ada terbitan lain itu ini. Apa nih? Mesin kemajuan zaman. Mesin kemajuan zaman. Ini juga masih ready stock, tapi kita bahas yang Halaqah dulu nih. Nah, kamu kan editor nih Min. Ya, Ini sebenarnya apa sih isinya nih? Ini apa nih? Halaqah Generasi Z. Bisa nggak dijabarin dulu nih judul besarnya ini kira-kira apa nih Min? nah mungkin sebenarnya kalau judulnya ya Bang, dari judul kita ambil itu alasannya melihat ini. Kenapa pada akhirnya kita ambil Halaqah gitu, karena Oh ya, sebelum itu ini antologi ya? iya, antologi tulisan dari teman-teman Madrasah Digital, Darul Ilam Dasar Madrasah Digital Jogja. Oh gitu ya. Iya. Penulisnya ada berapa kira-kira? Penulisnya di sini ada sekitar 15 orang. 15, berarti tulisannya ada berapa judul tuh, subjudulnya? Dari subjudul di situ ada 4 judul. Yang pertama kita mengambil dari sudut pandang pendidikan, terus kita ngambil juga dari sudut pandang media digitalnya, ada juga dari sudut pandang perempuan, ada juga dari sosial. Nah itu tadi nih. Ya. Ini sebenarnya apa nih garis besarnya Halaqah Generasi Z? Apa nih kira-kira? Nah sebenarnya kalau buku ini ya Bang, kalau orang sudah, teman-teman atau siapapun yang memiliki buku ini, di belakang sudah dijabarkan sebenarnya. Di belakang buku ini sudah dijabarkan kenapa pada akhirnya buku ini terbit. Tapi tadi pertanyaan dari Bang Rais tentang kenapa judulnya Halaqah Generasi Z. Selama ini kan sejauh ini kita sebagai aktivis ya, khususnya mahasiswa, penulisnya ini kebetulan juga semua rata-rata masih mahasiswa gitu. Kenapa kita mengambil kata Halaqah? Seringkali bukan juga mengembalikan definisi ataupun menyempitkan makna gitu. Sering sekali kalau aktivis itu dikenal ke kiri-kirian gitu. Kita kesini mencoba membawanya ke arah bukan kanan juga dikatakan, tapi membawanya dia lebih enak dengan apa yang sering dikaji di Indonesia sendiri dengan nama Halaqah gitu, berkelompok atau ya berkelompok, berdiskusi dan lain sebagainya. Dan kemudian kenapa dia Halaqah Generasi Z? Karena yang menulis di sini rata-rata orang-orangnya generasi Z. Ngerti. Jadi ini Halaqah ini kan kalau nggak salah bahasa Arab ya. Iya. Halaqah ini semacam perkumpulan kecil lah ya. Iya.
orang-orang berkumpul terus mendiskusikan suatu hal. Nah, kenapa generasi Z? Karena penulisnya Gen Z. Jadi ini mungkin ya sudut pandang tentang para penulis yang berkumpul jadi satu tulisan, atau generasi Z ini melihat fenomena pendidikan, perempuan, media, dan sosial gitu ya? Iya, Bang. Oh, baru ngerti aku soalnya. Nah, kalau kira-kira nih, ada nggak sesuatu yang menarik ya selama kamu ngedit ini? Ada nggak sesuatu poin-poin menarik yang kamu tangkap dari buku ini? Poin menarik dari buku ini sebenarnya khususnya di media digital ya. Di media digital bahasan tentang bagaimana yang kita lihat overload information, kita terlalu banyak menyerap informasi, pada akhirnya kita penuh dengan dopamin gitu. Di sini ketika membahas media digital banyak sekali pembahasan tentang media-media tentang bagaimana sih sebenarnya peran generasi Z atau mahasiswa sekarang terhadap penggunaan media digital itu sendiri. Di judulnya di sini ada tentang karakter dan moralitas generasi depresi. Ini ditulis oleh Sanjaya Putra Bungsu, ada juga ditulis oleh Dinda, itu penulisnya Raudatul Ad'iyah atau sering kita kenal di MD dengan nama Dinda. Dia nulis internalisasi nilai-nilai tabayun di era digital pada generasi Z. Nah, dua ini kan menjadi sebenarnya ada titik ini ya Bang, titik temu dengan kepengennya ada titik temunya tapi dari secara judul keduanya ini bertabrakan. Satu mengatakan generasi Z adalah generasi yang depresi terhadap overload information di sana. Satu sisi mengatakan perlunya internalisasi tabayun itu. Nah, ini kembali lagi nggak tahu ya, karena memang kita dengan nama latarnya itu madrasah gitu ya. Jadi ada kearah-arahannya sedikit Mas, tabayun pada generasi Z itu sendiri. Aku bisa memahami. Maksudnya gini, ini kan ditulis oleh beberapa penulis ya. Iya. Jadi mereka membahas suatu tema, kemudian dari sudut pandang yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa kita berada di generasi yang depresi, khususnya dalam urusan sosial media dan lain-lain. Terus ada juga yang mengatakan bahwa kita itu harus tabayun nih terhadap dalam bermedia sosial. Mungkin karena banyaknya hoax atau gampangnya orang kemudian menghujat dan lain-lainnya. Nah, kalau kamu sendiri kamu bagaimana kamu memandang, kan kamu tadi bilang nih kita itu dalam overload informasi. Nah, bagaimana kamu memandang generasi sekarang terhadap kondisi atau keadaan yang tadi itu overload informasi? Nah, memandang itu ya, khususnya di sini sebagai satu generasi sebenarnya masih dengan saya generasi Z ini memandangnya itu pintar-pintar memilih informasi apa yang harus masuk ke dalam diri kita. Kadangkala sering sekali generasi Z ini ingin mengikuti tren gitu. Mengikuti tren ya, FOMO, pada akhirnya FOMO gitu kan. Nah, cuman di sini mereka nggak tahu kebutuhannya dasar batiniah lahiriahnya mereka itu sebenarnya hal yang seperti apa sih gitu. Akhirnya kalau saya sendiri itu Bang melihatnya harus pintar-pintar memilih. Selain itu juga ketika ada informasi yang datang kepada kita, itu jangan semena-mena kita menjadi hakim di media sosial. Karena fenomenanya sekarang kalau kita lihat banyak mungkin bahasa maha benar netizen itu ya karena memang di setiap konten atau di setiap komen para pengguna media sosial itu menghakimi gitu. Menghakimi orang lain. Ya, kalau poinnya aku tangkap tadi itu kamu ini mungkin ya tak coba sambungkan itu menurutku. Ya, karena kita itu overload informasi. Jadi kadang-kadang informasi yang datang ke kita itu sebenarnya bukan sesuatu yang kita butuhkan. Kayak misalkan kamu akademisi, konsen di bidang ekonomi atau pekerja sosial gitu-gitu. Tapi informasi yang kita terima secara nggak sadar itu gosip lah, perang dunia lah, dan lain-lain lah. Sebenarnya nggak ada korelasi dengan hidup kita. Cuma itu kan menyita energi, waktu, dan lain-lain. Nah, itulah kenapa Amin tadi bilang bahwa kita itu harus punya nih filter untuk memproses bahwa tidak semua informasi itu harus diterima mentah-mentah. Karena tadi tuh imbasnya jadi orang yang gampang menghujat. Apapun kontennya selalu dihujat dan lain-lain. Begitu ya? Iya, Bang. Nah, kalau yang ini nih,
kan di sini juga kayaknya ada nih beberapa penulis yang concern membahas tentang perempuan. Nah, apa nih poin-poin yang dibahas atau apa nih poin yang membekas di pikiranmu tentang isu perempuan ini yang dalam buku ini? Nah, kembali lagi sebenarnya di sini bukan tuntutan perempuan itu sendiri, tetapi sebagai lahiriah fitrah manusia itu sendiri, Bang. Untuk kita ini dalam segala hal apapun harus setara, maka pembagiannya itu adil, harus sesuai dengan kebutuhan. Di sini ada tulisan yang memang menarik tentang perempuan merdeka. Penulisnya siapa, ingat nggak? Penulisnya kalau saya nggak salah itu Muhammad Ridotullah. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Muhammad Ridotullah. Dia melihat bahwa konsentrasinya madrasah digital dalam hal kepenulisan itu kita cakupannya luas. Apalagi dalam hal keperempuanan. Kenapa tuh tadi perempuan merdeka itu yang sekilas kamu ingat? Dia inginkan di sini, dia ini pakainya studi kasus akhirnya. Dia melihat dari kampung halamannya. Ridho ini melihat dari kampung Ridho halamannya. ini orang mana nih? Dia ini orang Sulawesi. Oh, Sulawesi. Kalau nggak salah Sulawesi Tenggara. Terus di Kolaka dia. Ya. Nah, dia menulis itu, dia melihat bahwasanya ternyata di kampung keterlibatan perempuan di ruang publik itu masih sangat sedikit. Masih sangat sedikit keterlibatannya. Terus setelah itu dia melihat juga perempuan terasa didiskriminasi di sana. Di sana, kenapa di itu? Sana. Bagi kasusnya gimana? Bagi itu dia melihat di sana, ya sebagaimana kita di pedesaan ya, perempuan itu nggak usah sekolah tinggi-tinggi atau tidak usah bermimpi untuk bekerja di perkantoran. Berkarir ya nggak usah berkarir karena kamu akan ribet sendiri nantinya. Karena akan hamil, melahirkan. Selain itu juga nanti dia punya dua tanggung jawab sekaligus. Satu tanggung jawab dia di rumah, satu tanggung jawab dia di pekerjaan kantor di berkarir. Nah, terus apa nih fenomena yang ditangkap si Ridho tadi? Makanya bagi Ridho, zaman ini sudah maju. Zaman kita ini bukan lagi zaman di perdesaan kan. Kalau sinyal saja masuknya cepat gitu, dalam ini ya, singkatnya aku menjelaskannya itu kayak gitu kan. Kalau sinyal aja sudah masuk ke desa dan kita sudah sama-sama bisa mengakses informasi dengan baik gitu. Kenapa tidak dengan akses pendidikan, akses pekerjaan untuk perempuan itu kita samakan? Dalam artian pasti porsinya berbeda juga. Nah, itu yang ingin disampaikan oleh Ridho ini sendiri. Terus apa berarti tadi konklusinya si Ridho nih dalam tulisan Perempuan Merdeka? Konklusinya bagi dia di Perempuan Merdeka ini sebenarnya Bang, dia pengen melihat misalnya bagaimana orang Indonesia khususnya di pedesaan sendiri keluar dari jurang kemiskinan itu. Dari jurang kemiskinan, makanya untuk akses pekerjaan atau akses pendidikan itu harus didapatkan oleh keduanya. Baik itu laki-laki maupun bertanpa memandang seks gitu. Nah, bagi dia harapannya dia tuh pemerintah harus bagi Ridho, pemerintah harus menjadikan perempuan itu berdaya sesuai dengan mereka ini lahiriahnya sebagai manusia, apapun latar belakangnya, baik itu ras, suku, agama, budaya dan lain sebagainya. Itu yang mungkin disampaikan Ridho di Perempuan Merdeka itu. Nah, kalau dia ada nggak dibahas nih, kira-kira nih apa nih yang harus dilakukan untuk membuat perempuan berdaya, setidaknya studi kasus yang di kampung halamannya itu? Kalau itu sebenarnya dia belum terlalu masuk dalam dia memberi pertanyaannya. Dia kembali kepada opini saja, belum sampai pemenuhan solusi yang akhirnya dapat menanggapi masalah itu. Oke. Kalau saya melihat sebenarnya kan gini. Nah, kalau saya lihat sebenarnya kan gini. Saya nggak tahu ya persisnya studi kasus yang di tempat si Ridho ini gimana, perempuan itu sebenarnya diperlakukan kayak mana, tapi gambarannya sih terlintas ya. Dan memang kita harus akui bahwa perempuan itu dalam banyak hal itu
lebih sulit untuk survive dibandingkan laki-laki, termasuk dengan mengakses pendidikan yang lebih bagus dan lain-lain, dan tanggung jawab moral dan segala macam hal lah. Kalau saya lihat memang untuk membuat khususnya ya perempuan itu makin berdaya adalah meningkatkan akses pendidikan. Akses pendidikan, dia dikuliahkan kalau bisa, kuliah di tempat yang lebih perkotaan atau bisa hijrah lebih jauh lagi. Nah, mungkin sebenarnya saya nggak tahu apakah sudah ada nih program-program beasiswa nih dari pemerintah yang memang khusus menyasar perempuan. Mungkin sudah ada ya, tapi kurang familiar. Saya rasa bisa nih diprioritaskan untuk memudahkan, karena bagaimanapun kalau memang dibiarkan bersaing secara terbuka antara laki-laki dan perempuan, ya jelas perempuan akan ketinggalan dalam banyak hal. Termasuk tadi tuh kalau mau merantau susah. Nanti kalaupun merantau terus orang tuanya tidak punya biaya, kan susah juga perempuan untuk membiayai dirinya. Kalau laki-laki kan biasanya punya opsi untuk bekerja sampingan lebih banyak, bisa ngegojek dan lain-lain dan segala macam. Makanya menurut saya nih, ini penting nih kalau misalkan sudah ada program beasiswa yang khusus untuk pemberdayaan perempuan, mungkin sudah ada, tapi kurang populer. Jadi bisa nih dipopulerkan. Entah siapa nih yang bertanggung jawab atas hal ini, saya nggak tahu ya. Saya nggak concern dalam isu perempuan. Ini ada kereta lewat ya. Harusnya sih nggak terlalu mengganggu karena studio kita atau base camp madrasah digital ini memang agak dekat rel. Nah, saya ini bahasan terakhir lah tentang sosial. Nah, apa sebenarnya sosial seperti apa yang di-capture dalam Haloco generasi Z ini? Capture besarnya gitu ya. Nah, sebenarnya karena memang pendidikan media digital dan perempuan ini sudah mencakup sosial, di sini keterlibat pola sosialnya yang kita ambil ini adalah bagaimana akhirnya peran generasi Z itu, khususnya peran-peran penulis yang ada di sini. Peran-peran penulis yang ada di sini bukan dia hanya sebagai orang yang menyampaikan opini atau dia hanya menulis, tetapi bagaimana dia sebagai generasi Z yang generasi dianggap lemah, generasi yang akhir-akhir ini dihujat, dicaci maki bahwasanya tidak mandiri, selalu mempermasalahkan kesehatan mental dan lain sebagainya. Dia ternyata bisa berbicara kepada publik, bisa berbicara kepada generasi tua bahwasanya, hai generasi tua, ini generasi Z, ini adalah zamannya kami, ini adalah masanya kami berbicara. Karena setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Mungkin itu yang bisa kita capture dari hal sosial ini. Makanya semua berbicara bagaimana menginginkan pendidikan, baik itu konsentrasi di sini kita melihat pendidikan konvensional dan pendidikan agama itu sendiri. Ada yang mengcapture bagaimana keadilan pendidikan itu juga, bagaimana perempuan harus terdidik, bagaimana perempuan memimpin, khususnya di media digital juga. Beginilah sebenarnya kami sebagai generasi Z juga saling mengingatkan kepada generasi kami. Mungkin itu capture-nya, Bang. Gitu ya? Iya. Ya udah, segitu aja ya. Nah, jadi tak coba rangkum lagi nih. Ini Haloco generasi Z ini adalah salah satu terbitan buku antologi dari Madrasah Digital, diterbitkan oleh MD Publisher, sayap suborganisasi dari Madrasah Digital. Nah, ini penulisnya ada banyak, 15 kurang lebih tadi, kemudian membahas 4 tema besar dengan judul yang berbeda-beda. Nah, pemilihan kenapa namanya Haloco generasi Z ini sebenarnya adalah mengacu lagi nih, karena yang menaungi kita itu adalah Madrasah Digital, sesuatu yang menggunakan kata madrasah yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia sebenarnya adalah sekolah atau tempat belajar. Nah, makanya kenapa menggunakan istilah Haloco. Haloco itu sebenarnya adalah perkumpulan orang yang berdiskusi. Jadi ini soal istilah saja. Jadi memang ini merangkum beberapa pandangan penulis-penulis baru, kayaknya rata-rata penulis baru ya. Penulis baru dari generasi Z, bagaimana mereka melihat fenomena-fenomena keagamaan, pendidikan, perempuan, media sosial dan segala macam. Jadi gitu aja ya. Ini buku kita, silakan dibeli. Nanti langsung aja ke MD penerbit, atau kalau teman-teman ada yang tertarik untuk menerbitkan buku dalam skala yang budget terbatas atau
pengen memulai pertama kali untuk menerbitkan buku, itu bisa menghubungi kita. Sekian dulu dari MD Podcast. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.